Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita ngapain ya? Mau belajar. Masa mau langsung belajar? Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gak usah tegang-tegang. Masya Allah, tabarakallah. Ini Miss mau melihat kerapiannya ini. Coba berdiri sejenak. Tuh. Ini ada yang pakai baju olahraga, ada yang pakai baju pramuka ya? Ya. Kenapa? Ketinggalan? Iya, ya Allah, jawabnya simpel sekali. Ini, ya. Itu bajunya dimasukkan. Dimasukkan. Dari tadi katanya. Nah, dah. Nah, kalau sudah rapi, boleh duduk kembali. Terus, ini ada yang tidak sekolah ya, sepertinya ya. Ada nggak? Nggak ada. Miss mau ngasih absen dulu ini. Bang absen dulu. Ya. Alpin Aprilio. Hah? Hadir. Oh ya, tunggu. Alia Ulpa. Aisyah. Elsa Gama. Gibran. Muhammad Naufal. Muhammad Ridho. Naila Febianka. Fajar. Rahmat. Rega. Rusdan tidak hadir ya? Kenapa Rusdan tidak hadir? Sakit. Oh ya, sakit. Syakira. Wahyu. Terus ini, oh ya, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Cuman ada satu ya. Siapa tadi? Rusdan ya. Walaupun Rusdannya tadi ada keterangan sakit ya, kita doakan ya, semoga Rusdan cepat sembuh dan bisa bersekolah, belajar kembali bersama-sama kita di kelas ini ya. Baik, sebelumnya kita akan belajar. Ada baiknya kita berdoa dulu, nak. Ada siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Ya, Rama ya? Ayo silakan Rama. Enggak apa-apa, cukup di situ aja. Mimpin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita terkabulkan ya, mendapatkan ilmu yang baik ya, mendapatkan pencerahan. Gak usah tegang-tegang sih, nak. Emang kenapa sih? Masya Allah. Nah, tepuk semangat. 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 Masya Allah. Tadi kita sudah memeriksa pakaian. Kalau hari Jumat itu harus berpakaian rapi setiap hari, bukan hari Jumat aja ya. Ya, tadi itu habis senam ya? Oh ya, ada yang pakai baju ganti, ada yang nggak bawa baju ganti. Sebelum kita belajar, anak-anak, Miss mau kasih kalian kesepakatan harus bisa bertanggung jawab. Harus kita belajar diperhatikan ya, jangan saling mengganggu, nanti nggak konsentrasi. Mohon kerjasamanya. Oke. Nah, kemarin kita belajar IPAS-nya itu tentang apa ya, anak-anak? Ada yang masih mengingat nggak? Coba dibuka, mana bukunya? Ayo. Tentang kebutuhan ya, kebutuhan itu ada 3. Mis mengulang dan mengulas lagi. Kebutuhan itu ada 3. Ada kebutuhan apa saja? Oke, kebutuhan primer. Boleh primer katanya. Primer, sekunder, and tersier. Kebutuhan primer apa? Masih diingat nggak? Kebutuhan pokok. Kebutuhan wajib. Contohnya seperti apa? Makan kita. Nggak bisa kita kalau nggak makan ya. Terus apa lagi? Pakaian atau baju. Terus apa lagi? Tempat tinggal itu seperti apa? Rumah untuk kita tinggali biar nggak kepanasan dan Terus apa lagi? Ada kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Bukan kebutuhan pokok, kebutuhan pelengkap. Seperti apa itu? Buku untuk apa namanya itu? Untuk belajar, itu harus wajib juga itu. Kebutuhan untuk, kalau misalkan nih ada perhiasan, Miss pakai perhiasan. Kalau ini nggak wajib juga kan, mau pakai perhiasan apa enggak gitu ya. Jadi kebutuhan yang bisa dikesampingkan. Kalau kebutuhan tersier itu seperti apa? Ya. Iya, boleh tadi itu ya. Boleh. Yang perhiasan tadi ya, boleh. Yang tadi itu yang sekunder itu seperti televisi, boleh juga sih. Ada yang masih mewajibkan untuk misalkan HP ya. Misalkan ini HP gitu. Bisa kita pakai. Ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Baik. Nah, terus ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, nak. Kalian tahu nggak apa itu uang? Ya, uang itu apa ya? Tahu nggak uang? Tahu? Masa nggak tahu uang? Ada yang bisa tahu nggak uang apa, Elsa? Uang itu barang berharga, boleh ya. Terus kebutuhan, boleh pemenuh kebutuhan. Nah, ini sebelum kita menginjak nak ke pembelajaran kita, Miss bakalan kasih tahu kalian tujuan pembelajaran kita itu seperti apa.
Apa tujuannya ya? Tujuan pertama yakni mengerti dulu apa sih itu uang gitu ya. Kemudian kita tahu sejarah uang itu seperti apa. Dari mulai adanya uang, kemudian sampai saat ini. Uang itu ada berapa jenis, kemudian fungsinya untuk apa ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya, masih semangat? Masih semangat. Oke, baiklah. Nih, Miss mau memberikan video pembelajaran. Kita ikutin ya. Tunggu sebentar. Kita cari videonya. Ini kok tidak bisa ya. Biar kalian itu tahu. Sebentar. Apa itu uang? Uang itu merupakan alat pemenuh kebutuhan. Dia berbentuk kertas, berbentuk logam. Tunggu nih. Kenapa dia tidak connect, guys? Oh my God. Tadi Mi sudah siapkan di sini. Kenapa dia pergi dari kita? Nah, kita akan menonton bersama-sama ya, Nak. Apa itu sejarah uang dan jenis uang? Hai teman-teman, kalian tahu tidak apa itu uang? Uang adalah alat pembayaran yang sah. Secara umum untuk melakukan transaksi seperti membeli barang dan jasa, memiliki nilai serta dapat dipakai untuk melunasi hutang. Adapun fungsi uang antara lain sebagai alat tukar, sebagai satuan nilai hitung, menyimpan nilai kekayaan di masa depan. Uang dikemas menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dengan adanya uang dapat meningkatkan ekonomi bangsa. Mari kita mengenal sejarah uang. Di masa lampau, masyarakat belum mengenal adanya uang. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mereka menghasilkan dan berusaha dengan sendiri. Mereka belum mengenal barang dan jasa. Seiring berkembangnya waktu, karena semakin maju peradaban masyarakat, mulailah orang-orang memiliki pemikiran untuk mengubah kebiasaan lama dan berkembang menjadi sistem barter, atau sering kita sebut penukaran barang antar barang atau barang dan jasa. Barter adalah penukaran barang dan jasa seperti contohnya berikut. Di sini bisa kita lihat ya, menukar barang antara ikan dan sekarung gandum. Pada masa lampau hal ini lumrah dilakukan. Setelah melakukan sistem barter, mulai lagi berkembang menjadi sistem uang barang.
atau istilah uang komoditas atau juga disebut alat pembayaran yang berupa barang yang memiliki nilai tukar dan memiliki nilai guna. Contohnya seperti garam, yang dahulu garam merupakan sesuatu yang sangat memiliki nilai guna yang tinggi. Contoh yang lainnya yang sangat berguna yaitu emas, seperti biji dan kerang, yang semuanya memiliki standar nilai, memiliki manfaat. Contohnya emas tadi menjadi perhiasan dan garam yang dapat dikonsumsi, serta bahan lainnya yang memiliki nilai manfaat yang tinggi. Kemudian berkembang lagi menjadi pembuatan uang logam atau uang emas perak, yang pada mulanya sejarahnya berawal dari bangsa Lydia dan kemudian menyebar ke peradaban lainnya, termasuk di daerah Asia yang dibawa oleh bangsa Cina berdagang ke Indonesia, dan itulah dipergunakannya sebagai alat tukar yang sah. Setelah melaksanakan sistem barter dan sistem uang barat, kemudian berkembang lagi. Berawal dari berbagai mata uang dari masa ke masa, yakni masa kolonial dan penduduk Jepang, akhirnya pemerintah Republik Indonesia menerbitkan uang Republik Indonesia yang disingkat menjadi ORI. Pada tanggal 30 Oktober 1946, Indonesia menerbitkan uang Republik Indonesia yang merupakan alat pembayaran pertama yang sah dan menjadi simbol kedaulatan negara Republik Indonesia. Disebut juga dengan uang rupiah. Uang Republik Indonesia atau uang rupiah bertujuan untuk menyatukan nilai tukar dan menggantikan berbagai mata uang yang beredar pada saat itu, dan menjadi langkah awal pembangunan kemandirian ekonomi bangsa. Dari sinilah kita tahu bahwa rupiah merupakan alat tukar yang sah dan dapat digunakan secara umum. Dari terbitkan uang rupiah, muncullah uang kertas dan uang logam. Selanjutnya, jenis uang. Uang ada dua, yakni uang kartal dan uang kira. Uang kartal adalah uang yang sering kita pakai, yang dapat memberikan manfaat. Uang kartal ini adalah uang yang kita pakai dalam kegiatan sehari-hari dengan, yakni bisa juga kita sebut uang logam dan uang kertas. Uang yang dari uang rupiah dengan 100.000 rupiah. Sedangkan uang kira adalah uang yang diterima secara efektif dan efisien. Contohnya bilet, giro, dan ATM. Selanjutnya kita membahas perbedaan uang kartal dan uang kira. Uang kartal adalah uang fisik atau kertas dan logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, bisa digunakan langsung untuk transaksi sehari-hari kita dan memiliki nilai manfaat bagi kita semua yang dimiliki oleh masyarakat kita secara langsung. Sedangkan uang kira adalah uang non-fisik dalam bentuk saldo rekening bank, yakni contohnya cek, bill, dan transfer bank dalam ATM. Selanjutnya berkembang lagi, yakni uang kuasi. Uang kuasi adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat diuangkan secara cepat. Jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya ya, karena keterikatan waktu. Contoh uang kuasi terdiri dari deposito berjangka atau tabungan dalam rekening, tabungan valuta asing milik swasta dan domestik. Demikianlah perbedaan antara uang kartal, uang general, dan uang kuasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, kita sudah menonton sejarah uang, pengertian uang, dan fungsi uang. Apa yang bisa kalian tangkap dari menonton video tersebut?